Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Itek semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Pada kesempatan ini Emang kedatangan lagi sebuah barang ya untuk direview. Dalam hal ini Emang kedatangan mic kondensor. Ini biasanya dipakai oleh YouTuber ya gitu. Kalau enggak ya video untuk video konten nyanyi dan lain-lain ataupun untuk podcast. Nah, ini dari Audio Technica ya, yang seri AT2035. Ini katanya rilisnya itu udah lama sebenarnya, ini 2008 ya, berarti udah hampir 14 tahun. Tapi mungkin seiring dengan perubahan tahun mereka memperbaiki tampilan dan juga spesifikasinya gitu ya. Seperti biasa nanti Bang akan coba bongkar ya, nanti kita coba juga suaranya menggunakan mixer yang kemarin Emang review, gimana hasilnya ya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu boxnya. Ini ya bagian depan, ini bagian pinggirnya ya. Nah ini dia spesifikasinya. Pertama kardioid katanya, terus ini tipe nya kondensor, outputnya XLR, 10 dBp, 80 Hz, nanti Bang terangkan lah gitu ya. Terus diafragma dan include juga shock mount untuk mic-nya. Ini bagian belakangnya ya. Nah, ini bagian pinggir yang lain. Oke, kita buka ya. Kita buka. Di dalam kita dapat apa aja. Nah, ini ya. Yang pertama ya inilah. Dapat mic-nya. Ini bagian depannya ini ya. Nanti kalau pasang itu seperti ini ya. Bagian atas ini XLR ya, kelihatannya yang 3 pin. Made in Taiwan. Ini untuk low cut dan ini untuk ngatur padnya ya. Minus 10 dB sampai 0 dB. Ini low cut biasanya untuk max. Oke. Itu yang kedua, kita dapat ini ya. Panduan, manual book, kartu garansi, ini juga sama ya panduan atau manual booknya ya. Tapi kalau yang Indonesianya ini fotokopian nih nampaknya ya. Kalau yang aslinya ya ini bahasa Inggris seperti ini gitu ya. Sini ada berbagai macam bahasa nih ya. Terus dapat juga tas ya. Kita buka nih, di dalam tas dapat apa nih. Wah ini nih ya, mountnya. Nah ini biar nggak ini ya, biar kalau kepentok atau apa, kalau kegoyang-goyang ini juga nggak ini ya, nggak rusak lah itu mic-nya, jadi dia pakai yang ini. Itu yang kita dapat. Yang lain-lain kita tidak dapat ya, kayak kabel XLR itu tidak dapat kita. Terus apa namanya, dudukannya juga tidak dapat, jadi harus beli terpisah ya gitu ya. Untuk harga si mic ini berada di kisaran 2 jutaan ya, 2 juta sampai 3 juta tergantung yang menjual ya gitu ya. Si mic ini. Oke, kita bahas spesifikasinya ya. Yang pertama katanya ini apa namanya, padnya itu minus 10 dB. Jadi kalau untuk pad ini biasanya kalau untuk audio yang kenceng gitu ya, kayak drum atau kita ngerekamnya dari box, ini bisa dinormalisasi oleh ini. Terus untuk yang low cut ini biasanya yang kalau noise ya. Kalau noise. Jadi biasanya ini 80 Hz atau 12 dB oktav ini. Jadi kayak suara angin ya, kalau kita rekaman di luar ini tidak akan terekam gitu ya, aman lah gitu, tidak akan gemuruh gitu ya. Itu ya. Terus selanjutnya dia bisa menerima frekuensi range-nya itu dari 20 Hz sampai 20 kHz gitu ya. Maksimum SPL-nya itu 148 desibel dan 158 dengan pad ya. Ini ya, padnya tinggal diatur. Kita juga nggak dapat nih intinya apa, biasanya suka ada bungkus ininya juga, kita nggak ada nih di sini ya. Di paket yang Mang terima. Ini pakai tadi analog ya, XLR. Nah ini contohnya seperti ini.
Ya, ini ya. Jadi harus beli lagi kabel XLR kayak gini. Ini Mang beli yang 5 meter karena Mang pernah nyoba yang 15 meter ini ya. 15 meter nggak terlalu bagus ya, tidak ngangkat lah gitu ya. Ini Mang pakai yang 5 meter, bagus suaranya gitu ya. Nih ya, jadi kalau kabel XLR ini beli terpisah ya, tidak ada di paket yang bawaan dari si mic ini gitu ya. Terus selanjutnya ini harus pakai Phantom ya. Jadi di mixernya itu si Phantomnya itu harus dinyalakan. Dari kisaran 11 sampai 52 volt ya. Kalau tanpa Phantom ini tidak akan diterima di mixer gitu ya, atau suaranya tidak akan keluar gitu. Ini terus untuk beratnya ini ada di 400 gram ya. Panjangnya ada di 170 mili. Kita sampai bawah ya. Itu ya secara fisik. Oke, kita coba ya di mixer. Oke, ini ya sudah dicoba Mang masukin ke mixer. Ini bahkan suaranya ada masuk juga ya walaupun jauh gitu ya. Karena ini mic kondensor gitu. Nah, ini harus nyala ya. Yang gain ini yang 48 volt atau yang Phantomnya harus nyala ya. Kalau enggak ya ini nggak akan nyala nih. Saya emang matikan. Nah, kan. Ya, tapi ketika Phantom dinyalakan, ini ada suaranya ya. Kita coba deketin nih. Cek 1 2 3. Nah, ini ya. Cek 1 2. Nah, ini suaranya ya, kedengar ya. Cek 1 2 3, 3 2 1. Cukup bersih sih. Cukup bersih ya. Nanti harusnya sih dilihatnya di OBS ya. Apakah ada noise atau tidak. Tapi kalau langsung seperti ini bersih banget ya gitu ya. Ya imbang lah dengan harga ya. Harganya kan 2 juta, 3 jutaan gitu ya. Nah, beda dengan yang harganya 200 ribuan lah gitu ya. Jauh lah kalau dibanding-banding dengan itu. Nah ini biasanya YouTuber terkenal nih pada pakai ini ya, Audio Technica ini. Kalau yang untuk pemula ya, kalau Mang saranin sih jangan dulu pakai yang terlalu bagus gitu ya. Yang penting, karena kalau suara itu nanti bisa diedit juga ya di aplikasi, noise-nya dan lain-lain. Kecuali kalau untuk nyanyi dan lain-lain, Mang saranin ya, manggalah kalau ada modal pakai ini gitu ya. Karena suaranya juga lumayan bagus lah gitu ya. Itu mungkin ya untuk video kali ini. Jadi kesimpulannya ya kalau untuk yang pemula, YouTuber pemula dan lain-lain agak berat ya kalau untuk membeli mic seperti ini gitu ya. Kecuali yang sudah ada modal lumayan gitu ya. Jadi bisa ngambil dari merek lain yang lebih murah gitu ya. Cuman kalau untuk nyanyi dan podcast dan lainnya, kalau pengen bagus ya, suaranya bersih dan lain-lain, noise-nya juga rendah, ya Mang sarankan ini gitu ya. Itu aja untuk video kali ini. Seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.